Pimpinan dan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tiba di tempat acara. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli, serta pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor Kep/3/2.2/KP/07/2023 sampai dengan nomor Kep/2.2/KP/LPSK/LP07/2023 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, ke-2 dan seterusnya, ke-3 dan seterusnya, ke-4 dan seterusnya, ke-5, nama-nama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dengan masing-masing penjenjangan. Nomor urut 1, Aan Munarto Eskom, NI PPPK 1982-0903-2023-211007 pada jabatan Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama, dan seterusnya sampai dengan nomor urut 72, Yogi Nugraha Eskom, NI PPPK 1992-0727-2023-211022 pada jabatan Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama, ke-6 dan seterusnya, ke-7 dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023
Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nur Sidarta. Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor Kep strip 1011-2.3.2.KP LPSK _08-2023 tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, ke-1 dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya, keempat dan seterusnya, kelima, nama-nama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK dengan masing-masing penjenjangan. Nomor urut 1, Habib Iftigar Wibowo SH, NI PPPK 1997 09022 023 211007 pada jabatan Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama. Ke-6 dan seterusnya, ke-7 dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2023. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nur Sidarta. Keputusan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban nomor Kep strip 826-2.3.2.KP _LPSK _07-2023 tentang pengangkatan tenaga ahli di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Saudara Muhammad Busrol Fuad SHMH sebagai tenaga ahli di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, dan seterusnya. Kelima, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2023. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Nur Sidarta. Pembacaan naskah pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 1 September tahun 2023, saya Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu bersama kita. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Bersedia. Terima kasih. Apabila demikian, saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah kata demi kata yang akan saya bacakan sebagai berikut. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya
akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Rohaniawan dimohon kembali ke tempat semula. Penandatanganan fakta integritas dan berita acara pelantikan. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan para saksi dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan fakta integritas dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan berturut-turut. Bapak Gunawan Arto Nugroho SPC, Jabatan Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama pada Biro Penelaahan Permohonan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bapak Muhammad Bushrol Fuad, SHMH, Jabatan Tenaga Ahli di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta para saksi dimohon kembali ke tempat semula.
Acara dilanjutkan dengan pengukuhan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Bakti 2023 sampai dengan 2028. Bapak Wakil Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia menempati tempat yang telah tersedia. Menyanyikan lagu Mars Korps Pegawai Republik Indonesia. Pembacaan Panca Prasetya Korpri diikuti oleh seluruh peserta pengukuhan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. Satu, setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Empat, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin. Serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan keputusan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional tentang susunan personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Bakti 2023 sampai dengan 2028. Keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor
Cap strip 35-KU-8-2023 tentang susunan personalia Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Bakti 2023-2028. Dewan Pengurus Korpri Nasional menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui usulan personalia Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Bakti 2023-2028. Kedua, mengangkat saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dan lajur 3 lampiran keputusan Dewan Pengurus ini sebagai Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Bakti 2023 sampai 2028. Ketiga, keputusan Dewan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023. Dewan Pengurus Korpri Nasional, Ketua Umum Zudan Arif Fakhrullah, Sekretaris Jenderal Rini Widiantini. Susunan personalia Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Masa Bakti 2023 sampai 2028. Jabatan dalam Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pelindung: Hasto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK. Ahmadi, Wakil Ketua LPSK. Antonius Priyadi Susilo Wibowo, Wakil Ketua LPSK. Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK. Livia Istania DF Iskandar, Wakil Ketua LPSK. Maneger Nasution, Wakil Ketua LPSK. Susila Ningtyas, Wakil Ketua LPSK. Pengarah: Nur Sidarta, Budi Ahmad Johari, Sriana, Handari Restudewi, Muhammad Ramdan. Ketua: Dian Herdiansah. Wakil Ketua 1, Andreas Luki Lukwira. Wakil Ketua 2, Togu Yehezkiel Haldubet. Sekretaris 1, Sriwiji Astuti. Sekretaris 2, Asari Jamaluddin. Bendahara: Bimo Setiaji. Ketua Bidang Olahraga: Ahmad Soleh. Anggota: Bagas Anugrah Puspito, Diosi Aprinaldo, Edgard Putra Gerards, Tawang Amuhara Marta, Rahmat Hidayat. Ketua Bidang Seni dan Budaya: Arif Nur Aisyah. Anggota: Cindy Natalia, Hairun Nisa Putri Siregar, Intan Minarti. Ketua Bidang Kerohanian: Albar Alius. Anggota: Rizky Amalia, My Lady Retnowati Marbun. Ketua Bidang Usaha: Tri Indah Lestari. Anggota: Holly Apriliani, Septi Puspitasari, Yogi Surya Mansyah, Muljami. Ketua Bidang Kerjasama: Abadi Yanto. Anggota: Prani Mardika Mairu, Rahma Sartika, Ronaldi Maika Putra, Firda Ratnasari Guntoro. Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan: Riani Anggraini. Anggota: Aryani Armas. Ketua Bidang Jiwa Korsa: Ruri Ayu Mayangsari Riyadi. Anggota: Fatimah Nuryani Martina Rosalinda. Ketua Bidang Perlindungan Hukum: Anna Hoirun Nisa. Anggota: Yeremia Sukaryo Pangaribuan, Haris Firmansyah, Ardianto Wibowo. Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat: Siti Nurliah. Anggota: Dinar Rahmayani, Reksi Medi Putra, Muhammad Irfan. Kesekretariatan Bidang Sarana Prasarana: Dave Yas Palwaguna. Kesekretariatan Bidang Logistik: Ali Gunung Siregar. Kesekretariatan Bidang Humas dan Dokumentasi: Yogi Bayu Aji.
Kesekretariatan Bidang Pelaporan Desi Ambarwati. Dewan Pengurus Korpri Nasional Ketua Umum Zudan Arif Fakhrullah, Sekretaris Jenderal Rini Widiantini. Pengukuhan Ketua dan susunan personalia Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa bakti 2023 sampai dengan 2028. Pembacaan naskah pengukuhan. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengambil tempat diikuti Wakil Ketua Umum Nasional, dimohon ke tempat. Pembacaan naskah pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Jumat, tanggal 1 bulan September tahun 2023, saya, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masa bakti 2023-2028 sesuai keputusan Dewan Pengurus Korpri Nasional nomor Kep35/KU/8/2023 tanggal 31 Agustus 2023. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua. Amin. Penandatanganan berita acara pengukuhan. Ketua Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengambil tempat diikuti oleh Wakil Ketua Umum Nasional, dimohon ke tempat. Disaksikan oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dimohon ke tempat yang telah disediakan. Penyerahan Pataka Korpri dari Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional kepada Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional dan Ketua Korpri LPSK kembali ke tempat. Diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sambutan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
Wakil Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional dimohon ke tempat. Mohon peserta upacara dan hadirin dalam posisi istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua LPSK dan Wakil Ketua, Pak Sekjen LPSK, Pak Nur yang juga pengurus Korpri Nasional, para pejabat tinggi media, Pratama, administrator pengawas, para pengurus Korpri LPSK yang pada hari ini dikukuhkan, dan kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang hari ini dilantik, dan juga tenaga ahli, rohaniwan, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kita dengan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa mengikuti upacara pada hari ini dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, dan insya Allah juga dalam keadaan yang berbahagia. Bapak Ibu sekalian, ini karena di LPSK, izin Pak Ketua, jadi sambutan yang disiapkan mungkin tidak pas, jadi saya ingin menyampaikan hal yang sedikit berbeda. Kebetulan pada hari ini dilantik teman-teman dari P3K, jadi mungkin ini juga perlu menjadikan perhatian dari teman-teman P3K. Selalu ada pertanyaan, kenapa sih kita menjadi ASN atau menjadi anggota Korpri? Apa dasar filosofinya, basic notionnya, atau esensial konsepnya? Jawabannya bisa bermacam-macam, tapi saya ingin melihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama adalah sisi wawasan kebangsaan. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Di utaranya Sabang masih ada pulau lagi, namanya Pulau Rondo. Itu masih jauh dari Sabang. Di Laut Andaman, di pertigaan Selat Malaka, Laut Andaman, dan Samudra India. Itu adalah pulau bagian dari Indonesia. Kebetulan saya membangun tugu di sana waktu saya deputi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Itu yang paling barat. Yang paling timur juga bukan Merauke. Di perbatasan itu namanya Sota. Ada PLBN, Lintas Batas Nasional, itu di Sota. Di utara itu di Miangas. Miangas itu lintangnya, garis lintangnya itu sejajar dengan Davos di Filipina, jauh dari Talaut. Yang paling selatan di Pulau Rote, itu bukan di Rote, ada pulau lagi di selatan Rote, namanya Pulau Ndana. Itu bagian ujung dari benua Asia. Jadi kita bayangkan Indonesia seperti itu, dari Sabang sampai Merauke itu seperti dari San Francisco sampai Orlando, Florida di Amerika. Itu luasnya sama. Di Amerika ada 4 time zone, 4 zona waktu. Di Indonesia ada 3 zona waktu. Itu dari geografinya, dari flora dan faunanya. Anda mungkin masih ingat garis Weber. Garis Weber itu garis yang memotong Selat Makassar sampai Selat Lombok. Kemudian ada garis Wallace. Garis Wallace juga memotong, garis Wallace dari Selat
Makassar sampai Selat Lombok, Weber itu dari Maluku Utara motong sampai Timur Timur. Apa artinya garis ini? Garis ini membedakan flora dan fauna Asiatis, Australis, dan yang tengah transisi. Yang tengah ini di Sulawesi itu tidak ada flora dan fauna yang mirip seperti itu. Binatang-binatangnya sangat unik. Itu flora dan faunanya. Bagaimana dengan masyarakatnya? Di Indonesia ini ada 300 etnis. Ada 1354 suku. Suku Jawa itu dihitung satu, walaupun Jawa itu banyak sebetulnya. Orang Surabaya kalau ngomong sama orang Solo pasti nggak ketemu kalau pakai bahasa Jawa karena beda. Apalagi ngomong sama orang Cilacap beda lagi gitu. Tapi itu dihitung satu. Di Indonesia ada 1354. Ada 700 distinct language, 700 bahasa yang sangat berbeda. Saya kebetulan, saya kecil itu TK dan SD di Papua, di banyak kota di Papua, di Maluku, di Sulawesi. Saya masuk ke Jawa ketika saya SMP, itu berpindah-pindah. Bojonegoro, Surabaya, Jogja, Semarang, di Bandung, saya pernah tinggal di Aceh. Jadi paling tidak saya bisa 7 bahasa. Bahasa Indonesia itu bahasa keberapa? Gitu ya. Orang Indonesia itu polyglot, bisa berbicara dalam banyak bahasa. Pulau di Indonesia itu 17.504 pulau yang sudah ada namanya di United Nations Standard of Geographical Names tahun 2017 itu baru 16.000. Ada 1.500 pulau di Indonesia yang belum didaftarkan dan belum diberi nama. Nah, dengan Indonesia seperti itu, ASN seperti apa yang diharapkan? Yang pertama, tentu seorang ASN yang jujur. Karena dia menerima mandat dari masyarakat. Yang kedua, dia bisa berlaku adil. Adil di sini adalah dia bisa melayani semua masyarakat dengan sama baiknya, tanpa peduli dia dari suku apa, agama apa, ras apa, atau sosial ekonomi, latar belakang seperti apa. Dia harus bisa berdiri di tengah. Bahasa sekarang, dia harus netral. Jadi netralisme ASN itu bukan pada saat pemilu, tetapi setiap hari ketika dia melayani masyarakatnya. Jadi pemilu itu hanya satu bagian kecil saja dari netralitas birokrasi sebetulnya. Karena setiap hari birokrasi itu harus netral dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, netralitas ini sekarang hanya disampaikan ketika mau pilpres, mau pemilu. Padahal lebih dari itu. Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman P3K yang hari ini dilantik. Pada hari ini Anda sudah berubah status. Banyak hak-hak Anda yang dicabut. Anda mempunyai hak lain, tapi ada hak lain juga yang dicabut. Apa misalnya? Anda tidak boleh berpihak pada calon presiden secara terbuka. Tidak boleh ikut kampanye. Tidak boleh di medsos mendukung calon presiden. Mendukung itu apa? Kalau Anda klik like, itu dianggap mendukung. Kalau ada yang melaporkan ke Bawaslu, Anda akan diproses disiplin pegawai. Kalau Anda dinyatakan bersalah, nanti hasilnya akan disampaikan ke kantor saya di BKN. Banyak hukuman tergantung dari tingkat kesalahannya.
yang paling ujung adalah diberhentikan. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan sesaat itu merugikan karir Anda. Anda perlu sudah menjaga diri. Yang kedua adalah mengenai pelayanan publik. ASN itu bahasa Inggrisnya civil servant, pelayan publik. Jadi pelayanan publik itu harus diberikan dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang tinggi, dan untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi baik secara individu, secara mandiri, maupun secara organisasi. Di dalam peraturan, Anda wajib meningkatkan kompetensi 20 jam selama setahun. Tapi sebetulnya bisa lebih dari itu. Anda bisa 1000 jam dalam setahun. Bagaimana caranya? Bisa googling. Jadi, seberapa ingin Anda meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang Anda lakukan, itu terserah Anda. Karena akses terhadap peningkatan kompetensi itu harus dilakukan. Sampai saat ini saya masih membaca buku. 1 buku sehari. Saya sudah membaca mungkin ribuan buku. Jadi saya masih terus meningkatkan kompetensi saya, walaupun saya sudah tidak muda lagi. Jadi pelayanan publik itu harus diutamakan. Karena itu esensi Anda digaji oleh pemerintah. Dan yang terakhir, anggota Korpri juga punya kewajiban untuk menjadi kompak, untuk menjaga korsa Korpri. Dan menjaga korsa Korpri ini banyak caranya. Salah satu caranya adalah meningkatkan kesejahteraan bersama-sama. Jadi ini bisa dilakukan. Dulu ASN itu tidak boleh berbisnis, berwirausaha. Sekarang sudah boleh, aturannya sudah dicabut. Tapi berwirausaha ini tidak boleh berbenturan dengan pekerjaannya. Jadi tetap pekerjaan nomor satu kan. Nah, bisnis yang dimiliki bisa saja dilakukan oleh saudaranya, oleh keluarganya. Jadi kesejahteraan ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi juga Korpri memiliki kewajiban untuk mensejahterakan anggotanya. Di BKN itu ada Koprimart, ada kafe, ada kantin yang semuanya milik Korpri. Omset Korpri di BKN itu sebulan sudah hampir 30 atau sampai 50 juta. Dan SHU untuk anggota Korpri yang juga anggota korporasi di BKN itu lumayan besar. Lumayan besar. Itu bisa kita lakukan. Jadi sekarang ini Korpri juga sudah menggunakan seragam baru. P3K itu juga ASN dan anggota Korpri. Jadi berhak menggunakan seragam Korpri ini. Berhak menggunakan emblem Korpri ini. Jadi Pak Sekjen, saya kira teman-teman P3K ini perlu mendapatkan akses terhadap seragam Korpri, karena di banyak tempat masih banyak menanyakan kepada saya apakah P3K itu anggota Korpri, apakah berhak menggunakan seragam Korpri. Jawabannya iya, dan P3K ini juga anggota Korpri. Kalau di daerah itu kalau mencuci baju menjemurnya di belakang rumah. Kecuali dua pakaian, seragam kerja dan seragam Korprinya dijemur di depan. Supaya tahu yang punya rumah ini ada ASN-nya. Karena itu merupakan kebanggaan.
Jadi saya bilang sama pembantu saya, kalau nyember baju Korpri tetap di belakang loh ya, semua orang udah tahu saya wakil ketua umum Korpri gitu. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat, tetap kompak, terutama menjaga kebersamaan dalam situasi pemilu akhir-akhir ini. Kalau kita melihat media sosial itu sepertinya Indonesia sedang terpecah belah, sedang perang gitu ya. Tidak begitu. Paling tidak Korprinya sangat kompak. Korprinya bersatu. Korprinya menjunjung demokrasi, jaga persatuan dan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan yang terhormat pada pengurus pusat Korpri, dalam hal ini Pak Wakil Ketua, Pak Bima, beserta jajaran, selamat datang di LPSK, Bapak Ibu. Yang terhormat Wakil Ketua LPSK Ibu Livia Iskandar, Pak Sekjen Bapak Nur Sidarta, para Kepala Biro dan juga tenaga ahli serta jajaran struktural di LPSK, para rohaniwan yang sudah ikut hadir membantu upacara ini, dan terutama adalah saudara-saudara sekalian yang hari ini dilantik baik sebagai pengurus Korpri LPSK maupun saudara-saudara yang dilantik sebagai tenaga ahli maupun sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sangat saya banggakan. Saudara-saudara sekalian, hari ini Jumat 1 September 2023, ini adalah hari yang bersejarah, bukan hanya bagi saudara-saudara yang hari ini dilantik sebagai P3K, tetapi juga bagi LPSK. Karena apa? Dengan dilantiknya 71 P3K di LPSK ini adalah babakan baru di dalam ketenagaan di LPSK. Kita teringat ini tak adalah tahun ke-15, artinya periode ketiga kepemimpinan LPSK. Saya tidak tahu persis ketika saya masuk pada periode kedua dulu, nampaknya perjuangan untuk membantu saudara-saudara yang pada waktu itu berstatus sebagai PPNPN itu sudah dimulai bertahun-tahun. Alhamdulillah pada periode ini itu berhasil kita wujudkan dan akhirnya saudara-saudara bisa dilantik. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa perjuangan ini bukan mudah. Para pimpinan dan terutama Pak Sekjen itu kadang-kadang harus bersitegang, bersikeras, termasuk dengan Pak Bima yang waktu itu adalah Kepala BKN. Juga dengan Kementerian PAN RB. Karena apa? Karena memang
aturan-aturan itu harus diikuti dan juga disiasati tanpa harus melanggar hukum. Akhirnya terwujudlah satu proses yang bisa menjaring saudara-saudara yang dulu berstatus sebagai PPNPN maupun saudara-saudara yang baru saja mendaftar sebagai P3K di LPSK dan sekarang 71 orang dilantik. Pak Bima menyampaikan P3K itu juga berhak memakai baju korpri. Menurut saya bukan hanya berhak, tapi juga wajib memakai baju korpri untuk momen-momen tertentu. Ini baju yang sakral. Karena saya sendiri tidak berhak, wajib. Itu sesuatu yang menjadi penanda bahwa saudara-saudara ini memiliki status tertentu yang berbeda dengan komunitas lain. Nah, bagi saudara-saudara yang sejak awal memang sudah menjadi PNS, tentu di dalam orientasinya, pengenalan bagaimana menjadi seorang PNS dan sebagainya. Bagi saudara-saudara yang saat ini dilantik sebagai P3K, tentu saudara-saudara harus dengan cepat dan luwes menyesuaikan diri status saudara yang baru ini dan juga hak serta kewajiban saudara yang baru. Tentu ini tidak mudah karena ada beberapa hak dan kewajiban yang berubah. Tetapi silakan itu dilakukan penyesuaian dengan cara yang sebaik-baiknya, sebijaksana-bijaksananya. Tentu kami para pimpinan dan juga Pak Sekjen akan memperhatikan kesulitan-kesulitan yang saudara-saudara hadapi. Saya sangat berbangga bahwa akhirnya LPSK mendapatkan tambahan tenaga baru dalam bentuk P3K ini. Ya, ini artinya LPSK mendapatkan suasana baru berkaitan dengan perubahannya hak dan kewajiban saudara-saudara yang saat ini menjadi P3K. Kalau perlu saudara-saudara membaca aturan-aturan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban seorang PNS, dan tentu juga adalah kode etik seorang PNS yang tentu saja berbeda dengan orang-orang yang bukan berstatus sebagai PNS. Ada hak dan kewajiban yang itu nanti bisa diperjuangkan oleh pengurus korpri ini. Tentu saya berharap pengurus korpri tidak menjadi rival atau kompetitor dari IPL, karena di LPSK ada IPL juga, tetapi bisa bersinergi dalam rangka menguatkan kesejahteraan maupun hak-hak bagi para pegawai di lingkungan LPSK. Saya berharap perubahan status ini membawa juga perubahan gaya dalam saudara-saudara bekerja. Bukan hanya gaya saja, tetapi juga perubahan dalam berkomunikasi, baik sesama PNS, dengan pimpinan, dengan kolega lain, karena rupanya cara berkomunikasi dengan pimpinan di PNS dan yang non-PNS ini seringkali berbeda. Dan saudara-saudara yang sudah lama bergaul di dalam lingkungan yang bukan PNS ini, seringkali merasa terlalu merdeka. Nah, itu saya kira yang perlu segera
saudara lakukan langkah-langkah penyesuaian karena ada hak dan kewajiban yang berbeda. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pada pengurus Korpri LPSK dan juga saudara-saudara yang dilantik sebagai P3K, serta satu orang tenaga ahli, Saudara Fuad. Mudah-mudahan pelantikan ini bisa makin mengukuhkan posisi saudara-saudara di LPSK ini dan juga mengukuhkan keberadaan saudara-saudara di LPSK. Dan tentu saja ini menjadi modal bagi layanan-layanan yang diberikan oleh LPSK, terutama kepada para saksi dan korban. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang non-muslim diharap menyesuaikan sesuai dengan tata cara agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu-lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan tenaga ahli serta pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada P3K yang dilantik dan tenaga ahli, serta pengurus Korpri yang dikukuhkan untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Kau berikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh peserta dimohon untuk tetap di tempat. Yang terhormat Bapak dan Ibu pimpinan LPSK, Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, dan Bapak Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dimohon ke tempat yang telah ditentukan. Akan dilakukan foto bersama.
pemberian ucapan selamat kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian serta Dewan Pengurus Korpri yang telah dikukuhkan dimulai oleh Ketua, para Wakil Ketua dan Sekretaris Jenderal, serta Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, diikuti oleh para undangan lainnya. Baik Bapak Ibu, setelah ini nanti akan ada foto persesi ya, foto persesi. Baik, yang pertama silakan dari rekan-rekan P3K yang sudah diselamati, silakan maju ke depan. Yang tinggi di belakang, yang agak pendek di depan. Jadi nanti ada dua ya Bapak Ibu, ya dibagi. Yuk, Mas Iqbal ditunggu di sumber suara. Ya. Bapak Ibu. Mas Angga kesini dulu, nanti foto sama Mbak Ananya. Masuk, agak masuk gini ya, badannya masuk ya. Tengahnya Mbak Aci, coba. Mbak masuk. Nah, silakan di sini yang perempuan boleh dibagi dua biar imbang. Iya Pak, ini kami atur dulu. Silakan Mbak mohon perhatian, yang laki-laki bisa ke belakang dulu. Kita atur yang perempuan dulu, ke belakang dulu, mas-mas yang ganteng. Yuk Mbak Nini, teman-teman yang merasa perempuan balance ya, ke sebelah sini dulu sebentar. Oh iya siap Bapak, kita atur, ayo ke sebelah biar balance. Yang laki-laki mundur dulu, kita atur dulu biar bagus. Mundur dulu yang laki-laki biar yang perempuan imbang, yuk. Mundur dulu Bapak, yang laki-laki mundur dulu sebentar. Yuk Mbak Debi, Mbak Ciwul sebelah sini biar balance. Mbak Mutia ke sebelah sini, Mbak Mutia. Biar izin badannya agak nyerong, yang di kanan ya nyerong. Mbak Putih sebelah sini, Mbak Putih sebelah sini,
ketutupan nanti. Coba, udah bagus belum Mas? Yang di atas geser. Yang ada di kanan geser ke kiri. Yang ada di kanan geser ke kiri. Yang ada di kanan di atas geser ke kiri. Ke sana. Ya. Bapak Ibu yang di depan mohon izin mundur 3 langkah ke belakang. Iya. Izin mundur lagi 2 langkah ke belakang. Supaya ya, siap. Aba-aba dari saya. Aba-aba dari saya. Siap. Mbak siapa ya? Mbak Vivi bisa ke sini biar balance. Biar balance yuk, Mbak, ke sisi sebelah sini. Ya. Biar imbang. Iya, siap. Aba-aba dari saya hitungan. Gaya formal dulu, gaya formal dulu. 1 2 3. Gaya kedua silakan bilang senyum lebar. Cheese ya, maksudnya cheese. Ya. 1 2 3. Ya, gaya ketiga silakan huruf L. Dikedepankan dulu L. 1 2 3. Ya, gaya keempat kepalkan tangan kanannya di atas. Yuk. Ya. Kepalkan tangannya ya. Siap. 1 2 3. Gaya terakhir gaya bebas silahkan. Gaya terakhir gaya bebas silahkan. 1. Oh, gimana Bu? LPSK? Iya. Nanti ada jargon ya, divideokan. Jadi kalau kita katakan LPSK, katakan Jaya, Jaya, Jaya. Jelas ya, kita latihan dulu. LPSK. Oke, kita mulai ya Mas. Oke. Hitungan ketiga ya, hitungan ketiga ya. Ya. Siap. LPSK. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan bergabung di sesi foto. Selanjutnya pengurus Korpri kami persilakan untuk ke depan. Pak, ikut lagi Pak. Izin ikut lagi foto dengan pengurus Korpri. Oh, itu siap. Silakan bagi pengurus Korpri. Pak izin berkenan. Bapak Ibu pengurus Korpri silahkan. Ada Pak Bima mau ikut foto. Ayo kita foto sama Pak Bima ya. Ya, silahkan pengurus Korpri, Bapak Ibu mohon izin ya pengurus Korpri dulu, nanti setelahnya boleh foto-foto lagi ya. Silakan Ibu, berkenan di sini. Oh iya, siap. Bu, di samping Pak Bima. Pak Sekjen mohon izin. Ya, sebentar ada Pak Sekjen. Mohon izin Pak. Bapak Ibu silakan supaya imbang kanan kirinya silakan. Ya. Agak sebelah sini, di sana terlalu padat menumpuk, agak ke sebelah sini. Iya.
Polsek. Aba-abanya dari saya aja nggak apa-apa Mas. LPSK, ya. Video. LPSK, Jaya, Jaya, Jaya. Ya, siap ya. Baik. Bapak Ibu P3K mohon selepas kegiatan untuk tetap di ruang aula, ada sedikit pengumuman. Bapak Ibu P3K silakan berbaris lagi seperti tadi. Oh, mau foto dulu, silakan kalau mau foto dulu. Cek nggak cek ada bayangan dan semua rindu sayangku, ku ingin jumpa dengan kamu. Bagaimana caranya? Aku yakin di antara kita Masih ada cinta yang membara. Ayo Bu. Bagaimana caranya, oh sayangku, ku ingin juga kau mengerti. Bagaimana caranya? Haruskah ku teteskan air mata di pipi? Tadi perlinangan juga tadi. Haruskah ku curahkan segala isi di hati? Oh haruskah kau ku peluk dan tak ku lepas lagi? Agar tiada pernah ada kata berpisah. Du 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 du. Cek.
lupakanlah cerita kelabu. Kita susun lagi langkah baru. Bagaimana caranya